Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin insyaallah pada setiap hari Sabtu ba'da zuhur untuk seluruh keluarga besar di pesantren Tahfidz Yaumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk tetap istiqomah menjalankan kajian ini, dan semoga sampai selesai ya kitab Ushulul I'tiqad yang ditulis oleh Syekhul Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi sebagaimana pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bahwa kita akan mengambil kitab yang disarah ya, oleh kebetulan dulu teman dan juga sekaligus guru saya ya, yaitu Syekh Walid bin Muhammad Nabih bin Saifun Nasr. Ya, perlu sedikit saya sampaikan bahwa kitab ini dulu pernah ditulis di majalah Al-Mujahid ya. Di Afghanistan itu ada markas yang dipimpin oleh Syekh Jamilur Rahman, markas ad-dakwah ilal Quran wa sunnah namanya, Jama'atud Dakwah ilal Quran wa sunnah. Ini ahlul hadis. Punya majalah Mujahid namanya. Beliau pernah bisa dilihat di halaman 15 itu ya. Tahun 1411 Hijriah. Ya, berarti sudah 31 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 90. Berarti memang masih eksis waktu itu Syekh Jamilur Rahman tahun 90, dan beliau wafat 91 ditembak oleh semodel ISIS ya, orang Mesir yang nembak itu. Beliau nulis di majalah itu. Nah, kemudian beliau menulis jadi sebuah kitab ini di Ad-Doha ya, tahun 1904. Artinya waktu itu di markasnya Syekh Jamilur Rahman sudah bubar. Kenapa? Karena diserang waktu itu Syekh Jamilur Rahman itu mendirikan Imarah Al-Islamiyah di Kunar namanya, sebuah provinsi ya. Kemudian tidak hanya sekedar cerita ya, tapi betul-betul bukti bahwa yang namanya Ikhwan Muslimin itu musuhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak hanya sekedar lewat tulisan, tapi bahkan mereka menghalalkan ya. Waktu itu Syekh Jamilur Rahman satu provinsi dikeroyok, ada 7 kelompok, masing-masing kirim 400 pasukan ya. Berarti berapa itu? 4 kali 7 kurang lebih 2.800 pasukan ya, ada tanknya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kenapa sampai terjadi pembantian semacam itu? Yaitu dia disebarkan dulunya, mungkin sejarah sedikit ya saya sampaikan. Dulunya Muhsinin dari Saudi itu memberikan dananya awal jihad di Afghanistan tahun 79 ya, itu kepada Al-Ahzab yang ada punya Hikmat Jar, punya Abdul
siapa Abdul Rabb Sayaf, punya Sayaf, dan ada 7 kelompok yang besar lah begitu ya. Tapi semuanya itu adalah ada yang sufi, ada yang ikhwani, dan yang paling dominan adalah ikhwani. Ya, yang membawa bendera dakwah salafiyah itu hanya Syekh Jamilur Rahman. Ya. Kemudian tahun 89 atau 88 itu yang namanya Syekh Jabir kebetulan yang membantu kita mendirikan markas Jamilur Rahman waktu itu. Yaitu disuruh oleh Masyaikh Saudi termasuk Syekh bin Baz, cari dari kelompok-kelompok jihad ini yang paling mendekati Ahlussunnah. Ketemulah dengan Syekh Jamilur Rahman, tanya ya, artinya pendekatan begitu, ternyata akidahnya yakni as-salafiyah, ahlul hadis begitu. Akhirnya fatwa dari masa ini apa, dana itu diarahkan kepada Syekh ini kan begitu ya, yang awalnya ke berbagai macam aliran tadi. Begitu dana itu mengalir ke Syekh Jamilur Rahman, maka orang-orang Ikhwanul Muslimin dan orang-orang takfiriyun ini kan nggak terima. Nah, dituduhlah bahwa Syekh Jamilur Rahman itu antek Saudi, Saudi itu antek Yahudi, halal darahnya, kan begitu. Yang intinya apa, iri kenapa dana itu ke markasnya Syekh Jamilur Rahman. Ceritanya seperti itu. Kemudian Syekh Jamilur Rahman mendirikan ya Imarah al-Islamiyah, jadi sudah bebas dari Soviet. Kemudian mau diapakan kan gitu, nunggu, kalau semua negara kan prosesnya panjang. Nah, maka daerah yang dia kuasai ya Kunar itu ibu kotanya nggak lebih dari seperti apa Pasar Ngudian itu aja, kecil gitu loh, karena memang daerahnya daerah perang dan sepi gitu ya. Seperti itu ya. Itu berjalan 8 bulan, kemudian dari Ikhwan Muslimin inilah ya memerintahkan untuk menumpas Imarah al-Islamiyah itu. Ya terjadilah apa yang terjadi, ya pembantian dan pembantian, akhirnya Syekh Jamilur Rahman dibunuh itu ya, dan yang bunuh saya kenal waktu itu ya, orang Mesir ya. Hari Jumat, semoga syahid ya, karena hari Jumat pas mau khutbah jam 10 persiapan mau ke masjid ya, dia datang ya, namanya Abdullah Rumi, orang Mesir ya. Kebetulan Syekh Jamilur Rahman punya peraturan yang cukup mengistimewakan para tamu dari luar, artinya orang asing ya. Kalau orang Afgan sendiri bertamu itu ketat, harus apa, nggak boleh bawa senjata kan itu. Tapi untuk menghormati mujahidin yang datangnya dari luar ya, itu dipersilahkan bawa senjata. Nah, ini kesempatan orang takfiri ini apa, menggunakan senjata tersebut ya, ngasih surat, begitu membaca surat langsung ditembak dengan jarak dekat ya, otomatis meninggal pas kepalanya. Nah, kemudian orang ini diperingatkan oleh pengawalnya ditembak juga, akhirnya pengawal yang lain memberondong. Nah, itu ceritanya seperti itu ya. Waktu itu tahun 1991, jadi masih apa, kalau penulisan di majalah jihad ini tahun 90, artinya memang betul-betul beliau ini masih di Afgan kan begitu. Kemudian dicetak bentuk seperti buku ini pada tahun 94 ya, setelah hijrah di Doha itu mana, ibu kota Qatar ya. Beliau termasuk berpindah-pindah ya, setelah Qatar kemudian di mana, Bahrain ya, kemudian sekarang di Madinah. Dan Masya Allah tahun 2008 datang ke Indonesia, diadakan apa, daurah Sahih Muslim di Kaliurang sana selama 21 hari dan selesai. Waktu itu anak beliau baru 30, istrinya 4, terakhir saya dengar cucunya sekarang sudah 70 ya, Masya Allah itu. Dan beliau cerita bahwa saya itu punya istri 1, nggak punya apa-apa ya, pokoknya tawakal aja kayak gitu. Setelah punya istri 4, alhamdulillah
di Madinah dapat rumah lantai 4, jadi masing-masing itulah rezeki. Setelah ternyata kaidah kata orang Jawa, banyak anak banyak rezeki itu ya ternyata betul gitu loh ya. Jadi jangan takut kalau punya banyak anak, dan memang itu sudah terbukti dari masa ke masa lah begitu. Tapi sekedar informasi seperti itu ya. Kita lanjutkan bahwa beliau setelah mengucapkan iftitah halaman 14 ya. Amma ba'du fa hadza usulu ahli sunnati wal jamaah li imami ahli sunnati Ahmad bin Hanbal rahimahullahu wa hiya qawaidun yanbaghi ala kulli man yutali'uha ayya'adha 'alaiha binawajid. Jadi beliau menyatakan bahwa ini adalah usul ahlu sunnah ya, usul fondasi ahlu sunnati wal jamaah ya. Berarti apa di sana? Ketika ada usul berarti ada apa? Furu ya. Ada usul berarti ada furu. Kemudian sedikit mungkin saya sampaikan bahwa ada istilah usuliyah, ada usulul usul ya. Istilah usulul usul, fondasi usul itu arkanul iman yang 6 ya. Ada apa? Usulul usul berupa arkanul iman yang 6 ya. Kemudian ada usulul furu ya. Ada usulul furu, fondasinya cabang ya, yaitu arkanul Islam. Jadi usulul furu adalah arkanul Islam yang 5 ya. Dalam usul, baik usulul usul ataupun usulul furu ini tidak boleh adanya khilaf. Kalau terjadi perkara akidah, perkara usul, baik usulul furu ataupun usulul usul, maka pasti sesat, pasti batil ya. Makanya arkanul iman itu hanya percaya 5 saja, tentang qadha wal qadar, tentang takdir nggak percaya, kafir dia ya. Jadi harus 6-nya harus diimani. Demikian juga kalau saya arkanul Islam itu hanya yang saya yakini hanya berapa? 4. Haji itu cukup di ziarah di mana kuburannya Wali Songo, nggak perlu haji ke mana, ke Mekah. Ini keluar dari Islam karena apa? Menyelisihi usulul furu dan usulul usul. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah furu'ul usul ya. Furu'ul usul, cabangnya akidah. Ini boleh enggak ada khilaf ya? Boleh. Contohnya adalah khilaf di antara sahabat tentang apakah Nabi kita Muhammad SAW ketika Mi'raj itu melihat Allah atau tidak. Ini ada khilaf. Tapi yang rajih ya, yang rajih adalah Rasulullah SAW tidak melihat. Lalu bagaimana di antara sahabat yang khilaf ini? Tidak ada satupun dari ulama setelahnya yang mengatakan sesat ya. Tapi ulama berikutnya memilih yang rajih ya. Seperti itu. Artinya apa? Ketika khilaf masalah furu ya, furu'ul usul, perkara akidah tapi perkara yang cabang, ini tidak kita katakan sebagai ahlul dhalal, karena mungkin karena dasarnya ijtihad kan begitu. Tapi kemudian yang berikutnya yang keempat, furu'ul furu ya, furu'ul furu ya, furu'ul furu itulah cabangnya dari cabang, yaitu cabangnya perkara arkanul Islam. Mungkin apakah dengan kunut atau tidak salat subuh itu masalah apa? Furu'ul furu ya. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan kalau baca kunut itu dzul mudhil kan itu
ya, sesat dan menyesatkan, tidak ada. Itu masih batas-batasan apa? Khilaf. Atau terawih 2, 3 atau 11. Ini masalah apa? Furu'ul furu'. Nah, dari sini kita bisa memetakan masalahan begitu. Mana yang harus kita kenceng, nggak ada tawar menawar, nah, mana yang harus ada toleransi, kelonggaran. Termasuk sekarang yang barangkali muncul di akhir zaman ini berbagai macam bentuk fatwa ulama, ya. Ada sebagian orang yang kenceng, saya pokoknya mantepnya dengan ulama A, apa yang dia katakan diambil, yang lainnya ditolak. Ini menunjukkan tentang kejahilan tentang manhajnya. Kenapa yang namanya fatwa? Yang namanya fatwa itu kan hasil apa? Ijtihad ulama. Yang namanya ijtihad itu pasti ada dua kemungkinan. Mungkin benar, mungkin salah. Nah, untuk itu kita harus longgar. Namanya ijtihad harus longgar, dan bahkan ketika kita meyakini ini benar, yang lainnya mungkin salah, kita nggak boleh membawa istilahnya mad'u ataupun istilahnya masyarakat untuk menuju satu pendapat saja. Kita harus fair, harus jujur. Ini masalah khilafiyah. Nah, kalau mengambil yang rojih mana silahkan, ya, tapi kalau bahkan mewajibkan atau mengatakan kalau antum nggak ikut fatwa ulama A, maka akan saya tahdzir. Nah, ini sudah lain ini ceritanya. Sudah mengangkat ulama itu sebagai apa yang maksum, kan begitu, secara lisanul halnya, ya. Kalau lisanul maqal, kalau lisannya nggak mungkin wah ulama A itu maksum, kan nggak mungkin. Tapi prakteknya lisanul halnya mengatakan bahwa ulama itu adalah maksum karena mewajibkan orang untuk ikut fatwa tersebut. Kalau fatwa itu sama-sama, ya, yaitu sama-sama ulama Ahlussunnah, yang satu juga Ahlussunnah, yang kedua juga Ahlussunnah, kok beda pendapat, maka kemungkinannya adalah apa? Mungkin yang satu benar, mungkin yang satu salah. Nah, yang namanya mungkin itu hanya apa? Sebatas silahkan. Menurut saya yang rojih ini, tapi kalau Anda nggak mantap ya nggak apa-apa, kan begitu. Nah, ini saya ingatkan kenapa? Karena akhir-akhir dari tahun 2000-an ini muncul berbagai macam kelompok ketemu yang penampilannya sama, ngakunya juga salah, tadi ketemu di jalan disalami nggak mau, dan bahkan bisnis pun tidak bisa dan seterusnya. Ini karena kejahilan dalam memahami perkara lain, atau tidak bisa memetakan mana sebetulnya masalah yang prinsip yang kita harus tegas dan mana yang harus longgar. Wallahu alam. Ya. Beliau mengatakan usulus sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Imam Ahlussunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, itu merupakan kaidah yang seharusnya bagi setiap orang yang mempelajarinya untuk berpegang teguh pada kaidah-kaidah tersebut bin nawajid. Faya sabilul hidayah wan najah, dan ini merupakan apa? Jalan untuk mendapatkan hidayah dan keselamatan, was-sa'adatu fi darain, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dzalika li anha aqidatu salafil ummah radhiyallahu anhum, karena usulu ahli sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad ini merupakan perkara akidah yang diyakini oleh salaful ummah, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wala yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha, sebagaimana kaidah yang ma'ruf, ya, ini kaulnya Imam Malik, ya. La yasluha, tidak akan baik akhir umat ini, ya, illa bima saluha bihi awwaluha, kecuali yang generasi pertama dulu pernah menjadi baik, ya. Sebagaimana Allah berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ya. Kalau mereka itu beriman sebagaimana imannya para sahabat, ma amantum bihi, khitabnya kepada para sahabat, ya. Kalau mereka itu beriman sebagaimana kalian beriman, faqad ihtadaw, berarti mereka betul-betul telah mendapatkan hidayah. Nah, ini
tolok ukur benarnya seorang dalam berakidah adalah dilihat dari apakah cocok dengan akidahnya para sahabat atau tidak. Kalau cocok berarti betul-betul telah mendapatkan apa? Hidayah. Dan buku yang ditulis oleh Imam Ahmad ini adalah merupakan penterjemahan ataupun informasi ataupun gambaran secara global tentang bagaimana akidahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa setelah beliau menulis di majalah Al-Mujahid tahun 1411 Hijriah, beliau mengatakan bahwa akhirnya saya punya inisiatif untuk menulis ulang yang tidak berupa majalah tapi berupa buku yang bentuknya yang kita kaji ini, agar lebih banyak diambil faedahnya, ya, dan menghidupkan akidah as-salafiyah di tengah masyarakat, yaitu akidahnya Imam Mubajjal, ya, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau meneliti ulang, ya, yaitu dengan takhrij nas-nasnya, ya, diteliti, ada apa ta'liknya, ada tambahan keterangannya, ya, kemudian ada tambahan penyebutan dalil-dalil atau nas-nas baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih dan juga athar dari para as-salaf, agar apa? liyazdad agar bertambah, ya, manfaatnya, agar bertambah orang-orang yang beriman itu apa keimanannya, wa liyastaikina man kana murtaba, dan agar orang itu yakin, ya, bagi orang yang masih ada keraguan. Kemudian yang tidak lain, agar tujuannya apa? Akidah Ahlussunnati wal Jamaah ini supaya tersebar di kalangan masyarakat, ya, dan tahu apa sih golongan yang selamat ataupun al-firqatun najiyah ataupun at-taifah al-mansurah, ya. Dan kemudian beliau mengatakan wahya wa in kanat la tastamillu 'ala al-aqidati as-salafiyah kulluha ila annaha istamalat ala usuliha. Jadi beliau menjelaskan bahwa dalam usulu i'tiqad ahli sunnah ini tentunya tidak mencakup seluruh perkara, ya, tidak mencakup seluruh perkara akidah salafiyah, akan tapi apa? Mencakup perkara-perkara yang mendasar, perkara-perkara apa? Usul, ya, dalam rangka apa? Fi muqabil usulul bidah, ya, usul bid'ah. Jadi dalam rangka untuk ketika mengkanter ataupun berhadapan dengan fondasi ataupun dasar-dasar ahlu bid'ah itu apa saja, maka ketika kita telah mengkaji usulul i'tiqad ahlussunnah, maka akan tahu sesatnya usul daripada kalangan ahlu bid'ah. Dan usul ahlu bid'ah itu di sini disebutkan ada 4, sebagian ulama mengatakan ada 5, yaitu siapa saja mereka ahlu bid'ah ini, ya, induknya itu pertama adalah qadariyah, ya. Al-qadariyah yang mengingkari takdir, ya, yang mengingkari bahwa Allah menciptakan perbuatan hambanya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya. Allah yang menciptakan fisik kalian dan juga menciptakan apa? Perbuatan kalian. Jadi kita bisa berbuat, itu yang menciptakan adalah Allah. Logikanya bagaimana, ya, kok kita yang gerak, kok yang menciptakan Allah? Ini Ahlussunnah meyakini hal itu. Terus bagaimana maksudnya bahwa lahirnya sebuah perbuatan itu dengan adanya kudroh dan irodah, ya. Kudroh itu apa? Kemampuan. Irodah itu
kehendak. Ya. Baru lahir apa? Perbuatan. Yang menciptakan onderdil yang namanya kudrah dan iradah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahirlah apa? Perbuatan. Ya. Perbuatan itu ada yang baik, ada yang apa? Tidak baik. Ini yang disalahkan siapa? Ya orang itu. Kenapa? Karena ada onderdil. Ibaratnya motor itu kan mau untuk belanja, untuk cari yang halal bisa, untuk yang haram bisa, hanya alat saja. Ya. Demikian juga dalam diri manusia itu ada kudrah dan ada iradah. Kalau nggak ada iradah tapi ada kudrah, nggak akan terjadi perbuatan itu. Antum ada kudrah, pengen nikah lagi tapi nggak ada kemauan, ya nggak akan terjadi. Antum lapar, ya, ada keinginan, ada kemampuan, maka makan, ya. Lapar kemudian apa? Lahirlah yang namanya makan. Itu hasil dari apa? Adanya kudrah dan iradah. Nah, Ahlussunnah meyakini bahwa kudrah dan iradah yang melahirkan perbuatan itu, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jahmiyah ini induknya aliran sesat dalam masalah tauhidul asma wa sifat, ya, yang mengingkari semua sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sampai mengatakan Allah itu enggak punya sifat, enggak punya apa? Nama. Kalau Allah punya nama berarti sama dengan makhluknya, ya. Kalau Allah itu punya sifat berarti sama dengan makhluknya. Untuk amalnya Allah itu tidak punya nama dan tidak punya sifat. Akhirnya berkembang, ya, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Itu hanya perkembangan saja. Yang satu mengingkari nama-nama Allah, nah, yang seperti siapa? Jahmiyah itu. Kalau Mu'tazilah adalah mengingkari sifat-sifat Allah semuanya, menetapkan nama-nama Allah tapi itu hanya sekedar sinonim, maknanya satu. Nama yang banyak itu cuman satu, kan begitu. Kalau Asy'ariyah menetapkan seluruh nama-nama Allah, ya, menetapkan sebagian nama sifat-sifat Allah dan menafikan mayoritas, yaitu sifat-sifat Allah. Yang ditetapkan hanya berapa? 7 saja. Berkembang lagi, masih atas nama Asy'ariyah. Diotak-atik pakai nalar, 13, akhirnya sampai 20 sifat, 20 yang di pondok-pondok itu dihafalkan. Itu sungguhnya adalah akidah Asy'ariyah. Ya. Induknya siapa? Jahmiyah. Kemudian Murji'ah. Ya, Murji'ah itu juga merupakan sumber atau induk dari ahlu bid'ah, ya, yang mengatakan bahwa al-imanu la yazidu wa la yanqus, ya, iman itu enggak bertambah dan enggak berkurang. Artinya apa? Walaupun orang itu melakukan kemaksiatan, imannya tetap utuh sebagaimana imannya malaikat. Seperti itu. Ini kan konyol. Maksiat apa saja, yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah ahlul jannah. Ya, ini berbeda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah menyatakan iman itu apa? Bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Lawannya adalah Khawarij. Ya, Khawarij juga merupakan induk kebid'ahan. Sama kaidahnya, al-imanu la yatajaza, kata Khawarij, tapi maknanya beda. Begitu melakukan kemaksiatan kafir. Nah, ini bedanya. Kalau Murji'ah tidak, tetap utuh imannya. Maka kata Khawarij, pelaku kemaksiatan, pelaku dosa besar itu di dunia kafir, kekal dalam neraka. Nah, itu enggak ada ampun lah pokoknya. Itu jelas, ya. Jelas apa? Sesatnya. Kemudian wazada badum ar-rafidhah. Ditambah lagi termasuk usulul bidah yang kelima adalah Syiah Rafidhah. Nah, Syiah Rafidhah yang ini muttafaq alaih, ya,
Sebagian ulama mengatakan bahwa ini bukan dari aliran Islam. Ya. Dari awalnya memang bukan Islam, maka tidak dimasukkan dalam kategori sebagai firqah Islam. Seperti itu. Tapi ada sebagian yang memasukkan karena mereka mengaku Islam. Ya. Dan banyak pembahasannya, ya, panjang kalau masalah bicara tentang Syiah, ya. Tapi intinya itu bisa berapa? Jadi ada berapa? 5 induk ahlu bid'ah. Adapun yang lainnya ada muncul yaitu dari induknya ini. Berbagai macam aliran yang ada itu mengerucut kepada 5 aliran tersebut. Baik, itu mungkin pada pertemuan ini kita cukupkan sekian, dan karena jam siang kalau terlalu lama juga ngantuk ya. Nah, semoga ya setengah jam itu sudah cukup ya, yang penting bisa rutin, nanti insya Allah akan bermanfaat. Dan mungkin kalau ada pertanyaan kita buka pertanyaan berkaitan dengan apa yang telah saya sampaikan kalau ada ya. Kayaknya nggak ada, udah capek ya. Kita akhiri. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.